Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman, Baisan di channel Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini diberi kesehatan ya, dimudahkan segala urusannya, dan yang pasti mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, di sini Baisan sedang berada di tanaman timun New Meta VF1 Baisan teman-teman. Ini tepatnya sekarang berusia 38 HST tanam biji. Bisa kawan-kawan lihat ini untuk penampakannya. Memang teramat-amat subur sekali teman-teman untuk tanamannya dan bakal buahnya. Ini bisa teman-teman perhatikan sendiri ya, ini sampai ke atas seperti ini untuk tanaman timun New Meta VF1 dari PTS Wisata Panah Merah. Oke, jadi di sini Baisan akan membahas dan akan berbagi tips bagaimana caranya membasmi gulma yang berada di jalur perawatan seperti ini teman-teman. Karena memang gulmanya ini ya ikut tumbuh dengan subur, sebetulnya ikut tumbuh dengan subur di tanaman timun New Meta VF1. Ini sangat-sangat mengganggu pemandangan teman-teman ya, kawan-kawan lihat seperti itu. Dan di sini Baisan akan berbagi tips bagaimana cara membasmi gulma yang berada di tanaman timun dan yang pastinya aman untuk tanaman timunnya teman-teman. Dan di sini sebetulnya untuk tanaman timun New Meta VF1 Baisan sudah mulai ada penampakan teman-teman. Ini bakal buahnya ini ya, dari bawah ini juga sudah ada yang lumayan besar. Mungkin beberapa hari lagi Baisan petik, dan ini memang sudah ada satu yang kelihatan, ini sudah kelihatan besar ini teman-teman. Ini sudah saya petik sebetulnya teman-teman, dan ini juga ya, nah ini sudah saya petik. Oke, jadi ikuti terus teman-teman apa herbisidanya, jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini untuk herbisida yang Baisan gunakan untuk menyeprai gulma di jalur perawatan tanaman timun New Meta VF1 Baisan teman-teman. Di sini Baisan menggunakan ini herbisida Noxon teman-teman. Yang berbahan aktif paraquat dichlorida 297 gram per liter atau setara dengan ion paraquat 215 gram per liter teman-teman. Nah, di sini Baisan menggunakan herbisida Noxon yang memang di sini untuk herbisida Noxon ini dia itu herbisida kontak ya. Ingat-ingat ini adalah herbisida kontak teman-teman. Jadi banyak sekali merek dagang yang berbahan aktif paraquat dichlorida, itu banyak sekali, seperti salah satunya ya, itu ada Gromoxon, ini salah satunya juga Noxon. Ada juga merek dagang paraquat, itu juga sama, bahan aktifnya paraquat dichlorida teman-teman. Jadi banyak sekali, jika teman-teman mau menggunakan apa selera teman-teman, yang penting herbisida ini syarat herbisida yang kontak, jangan yang sistemik teman-teman. Karena apa? Di sini Baisan sarankan menggunakan herbisida yang kontak karena tanaman timun Baisan itu sudah tumbuh dengan subur teman-teman ya. Jadi jika menggunakan yang sistemik itu kurang bagus. Karena apa? Karena herbisida sistemik itu ya. Nah, di sini Baisan contohkan sekalian teman-teman. Karena herbisida yang sistemik, jika kita menyeprai gulma seperti ini Baisan contohkan, ini adalah gulma, kita menyeprai herbisida yang sistemik, dia akan masuk ya. Sistemik itu, pengertian sistemik itu masuk ke dalam jaringan tanaman dari daun, batang sampai ke akar. Nah, bisa dipahami kan ya, tanaman herbisida yang sistemik itu sampai ke akar. Nah, sedangkan di jalur perawatan seperti itu ya, jika dispray itu untuk tanaman timunnya teman-teman, itu sudah akarnya sudah sampai ke jalur perawatan. Pastinya jika kita menyepray sistemik itu sangat-sangat tidak baik untuk tanaman timunnya, entah itu tanaman timun, tanaman cabai, tanaman melon dan lain-lainnya, itu kurang bagus. Memang efeknya tidak membunuh tanaman yang kita rawat, cuman kurang baik saja teman-teman. Jadi saran Baisan menggunakan yang kontak saja, karena jika herbisida kontak kita menyepray di bagian atas, yang kena itu hanya yang mati, jadi akarnya itu tidak tumbuh teman-teman ya, maaf, akarnya itu tidak mati teman-teman. Nah, makanya gunakan yang herbisida kontak seperti ini, Noxon, Gromoxon, bebas teman-teman menggunakan herbisida yang apa ya. Jadi sekali lagi, jika teman-teman menyepray gulma di jalur perawatan, gunakan saja yang kontak. Oke, seperti ini. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jika kurang paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Nah, di sini untuk herbisida Noxon ini Baisan menggunakan sekitar 80 sampai 90 ml per tangki
16 liter teman-teman. Oke, kita lubangi dulu, ini sulit teman-teman ya. Jadi kalau untuk herbisida takarannya mau banyak atau sedikit, kalau banyak malah lebih bagus karena memang bertujuan untuk mematikan teman-teman ya. Nah di sini Baisan gunakan 3 tutup herbisida Noxon untuk tangki 16 liter teman-teman. Oke ya, 3 tutup cukup teman-teman, seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Oke ya, sudah jelas ya. Untuk sekali lagi, jika teman-teman menyepray tanaman gulma di jalur perawatan yang sudah ada tanamannya sekitar 30 HST ke atas, gunakan saja herbisida yang kontak, jangan menggunakan herbisida yang sistemik teman-teman ya. Jelas ya. Jika orang jelas nanti ditanyakan saja di kolom komentar teman-teman. Oke, Baisan akan aduk dulu, nanti Baisan spray ke gulmanya teman-teman. Come and fly away